Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Statistika Bisnis ingin mempresentasikan hasil Project Based Learning tentang pengaruh jarak jarak tempat tinggal dan jenis moda transportasi terhadap ketepatan waktu hadir mahasiswa di IPB University. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang ada saya sendiri Muhammad Hamid Pasha dan kedua rekan saya. Saya Aldiza Rizky. Halo Azria. Baik, untuk latar belakang Project Based Learning ini yaitu ada ketepatan waktu hadir menjadi bagian penting dari kedisiplinan mahasiswa. Namun, keterlambatan masih sering terjadi akibat jarak tempat tinggal dan moda transportasi, terutama bagi mahasiswa yang tinggal jauh atau tergantung pada transportasi umum. Mahasiswa yang tinggal jauh lebih beresiko terlambat karena waktu tempuh lebih lama dan kondisi lalu lintas. Sedangkan pengguna transportasi umum yang sering terlambat jadwal jadwal yang tidak pasti. Di sekolah vokasi IPB University ini, kondisi jarak dan pilihan transportasi yang beragam membuat kedua faktor ini berpengaruh terhadap ketepatan waktu hadir. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruhnya serta memberikan masukan bagi kampus dalam meningkatkan kedisiplinan waktu mahasiswa. Untuk tujuannya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jarak tempat tinggal dan jenis moda transportasi terhadap ketepatan waktu hadir mahasiswa, baik secara terpisah maupun secara simultan, serta memberikan gambaran mengenai kedua faktor faktor memengaruhi keterlambatan atau ketepatan waktu kehadiran mahasiswa. Untuk manfaatnya, penelitian ini memberikan manfaat dalam meningkatkan kedisiplinan mahasiswa, membantu kampus menyusun strategi ketepatan hadir, dan memperjelas peran jarak serta moda transportasi terhadap ketepatan waktu. Kita ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei untuk mengukur hubungan antara jarak, tempat tempat tinggal, dan moda transportasi terhadap ketepatan waktu hadir mahasiswa berdasarkan data numerik dan kuesioner. Untuk teknik penelitiannya, teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner tertutup kepada mahasiswa serta studi pustaka dari berbagai sumber ilmiah untuk memperoleh informasi mengenai jarak tempat tinggal, moda transportasi, dan ketepatan waktu kehadiran. Untuk teknik dan objek penelitian, data kuesioner dianalisis menggunakan regresi linear berganda melalui SPSS. Untuk mengetahui pengaruh jarak tempat tinggal dan moda transportasi terhadap ketepatan waktu hadir mahasiswa dengan objek penelitian berupa mahasiswa aktif Sekolah Vokasi IPB University. Setelah itu untuk penelitian terdahulu, penelitian Siti et al. 2025 dengan judul Hubungan Jarak Tempuh terhadap Waktu Perjalanan Mahasiswa menunjukkan bahwa semakin jauh jarak tempat tinggal, semakin besar resiko keterlambatan karena waktu tempuh yang lebih panjang. Sementara itu, penelitian Juandi et al. 2023 dengan judul Karakteristik Pergerakan Mahasiswa Universitas Lancang Kuning Kota, Pekanbaru, menekankan bahwa mode transportasi dan durasi perjalanan turut mempengaruhi kelancaran mobilitas mahasiswa. Transportasi yang lebih efisien meningkatkan peluang hadir tepat waktu. Eh, Berikut adalah data penelitian mengenai karakteristik responden. Untuk jarak tempat tinggal ke kampus, jarak rumah atau kos Anda ke kampus satu arah. Di sini ada 90 jawaban yang dimana 27%-nya berjarak lebih dari 10 kilometer, 14,4% ya di antara 6 sampai 10 kilometer, 16 sampai 7%, 16,7% berjarak 2 sampai 5 kilometer, dan untuk kurang dari 2 kilometer berjumlah 41%. Lalu untuk moda transportasi menuju kampus, ya ini ada 90 jawaban juga. Kendaraan pribadi 48%, untuk kendaraan umum 23,3%, lalu untuk berjalan kaki 27,8%. Lalu untuk data penelitian, yaitu ada variabel dan indikator. Untuk keterangannya jarak tempat tinggal, untuk X1.1 ya, indikatornya persepsi terhadap jarak, untuk subindikatornya jarak ke kampus tergolong jauh. Untuk X1 2-nya waktu tempuh, indikatornya waktu tempuh, subindikator membutuhkan waktu lama untuk sampai ke kampus.
Untuk X13 dampak jarak terhadap ketepatan waktu. Lalu untuk subindikatornya jarak jauh menjadi penyebab keterlambatan. Untuk yang jenis moda transportasi, indikator X2, kodenya X2, X21, indikatornya ketepatan waktu transportasi, lalu subindikatornya moda transportasi membantu datang tepat waktu. Untuk ketepatan waktu hadir, untuk kodenya Y11, indikatornya kedisiplinan waktu, subindikatornya tiba di kampus tepat sebelum kelas dimulai. Boleh lanjutkan? Baik, selanjutnya ada uji validitas untuk variabel X1 jarak. Diketahui bahwa R tabel sebesar 0,2072, yang dimana R hitung dari masing-masing X1 yaitu 0,813, 0,826, 0,749, 0,431, dan 0,606. Yang dimana berarti nilai R hitung lebih besar dari R tabel, sehingga semua butir pernyataan valid dan berkorelasi kuat dengan skor total. Untuk nilai signifikansi seluruhnya yaitu sebesar 0,00 yang berarti kurang dari 0,05 dan hal ini menunjukkan item X1 dinyatakan layak digunakan dalam analisis penelitian. Selanjutnya ada uji validitas untuk variabel X2 transportasi. Diketahui bahwa R tabelnya sebesar 0,2072 dan R hitung dari masing-masing variabel X2 yaitu 0,603, 0,449, 0,775, 0,636, 0,795, dan 0,515. Yang berarti bahwa nilai R hitung lebih besar dari R tabel dan menunjukkan bahwa semua indikator valid dan akurat dalam mengukur variabel transportasi. Untuk nilai dari seluruh signifikansi menunjukkan korelasi yang berarti lebih kecil dari 0,05 dan menunjukkan bahwa item X2 layak digunakan dalam analisis penelitian ini. Selanjutnya ada uji validitas untuk variabel Y ketepatan waktu. Diketahui juga bahwa R tabelnya sebesar 0,2072 dan R hitung dari masing-masing variabel Y sebesar 0,709, 0,81, 0,805, 0,733, dan 0,439. Yang berarti bahwa nilai R hitung juga lebih besar dari R tabel sehingga semua butir pernyataan valid dan berkorelasi kuat dengan skor total. Untuk nilai signifikansinya sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa indikatornya dapat digunakan sebagai instrumen yang andal dalam penelitian ini. Selanjutnya ada uji reliabilitas yang dimana variabel X1 untuk nilai Cronbach alpanya yaitu sebesar 0,727 dan end of items-nya yaitu 5 dan untuk variabel X2-nya yaitu nilai Cronbach alpanya yaitu sebesar 0,691 dan end of items-nya yaitu 6. Untuk variabel Y, nilai Cronbach alpanya yaitu 0,724 dan end of item bahwa hasil uji reliabilitas ini menunjukkan bahwa seluruh variabel dinyatakan reliable karena nilai Cronbach alpanya berada di atas 0,60. Dan hal ini juga menegaskan bahwa instrumen konsistensi internal yang memadai dan layak digunakan dalam penelitian. Selanjutnya ada uji asumsi klasik. Untuk uji normalitas menggunakan metode Jar-Quebera yang dimana nilai statistik squareness-nya yaitu sebesar 0 minus 0,594 dan nilai statistik kurtosisnya yaitu minus 0,204. Untuk rumus dari Jacques-Weber sendiri yaitu N dikali S pangkat 2 per 6 ditambah K dikurang 3 pangkat 3 per 24 yang didapat nilainya yaitu sebesar 3,923.
Untuk nilai chi-square-nya yaitu didapat dari N dikurang 2 yaitu 88 yang berarti sebesar 83,6753 sehingga keputusannya yaitu 3,923 ini lebih kecil dari 83,6753 yang berarti bahwa asumsi normalitas terpenuhi sehingga data layak untuk dianalisis regresi. Selanjutnya yaitu multikolinearitas yang menggunakan metode VIF dan tolerance dari tabel koefisien dan dependent variable-nya yaitu ketepatan waktu. Untuk dasar pengambilan keputusan uji multikolinearitas sendiri dengan metode VIF dan tolerance yaitu jika nilai toleransinya lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF-nya lebih kecil dari 10, maka tidak terdapat gejala multikolinearitas. Sedangkan jika nilai toleransinya lebih kecil dari 0,1 dan nilai VIF-nya lebih besar dari 10, maka terdapat gejala multikolinearitas. Yang dari tabel koefisien ini sendiri diketahui bahwa eh, variabel jarak untuk nilai toleransinya yaitu sebesar 0,985 yang berarti lebih besar dari 0,1 dan untuk nilai VIF-nya yaitu 1,015 yang berarti lebih kecil dari 10. Untuk variabel transportasi diketahui bahwa nilai toleransinya yaitu sebesar 0,985 dan berarti lebih besar dari 0,1 dan untuk nilai dari VIF-nya sendiri yaitu sebesar 1,015 yang berarti lebih kecil dari 10. Yang dimana hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas dari kedua variabel. Oke, baik. Selanjutnya adalah uji asumsi klasik, uji heteroskedastisitas dengan metode Gletser, yang dimana kita menggunakan tabel koefisien dengan dependennya itu res underscore 2. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada tabel koefisien di atas, diperoleh nilai signifikansi untuk variabel jarak X1 sebesar 0,892 dan variabel moda transportasi X2 sebesar 0,607. Kedua nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang berarti tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap nilai residual. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari masalah heteroskedastisitas. Itu adalah uji asumsi klasik yang dimana uji autokorelasi menggunakan metode Durbin-Watson yang di sini menggunakan tabel model summary. Diketahui bahwa nilai Durbin-Watsonnya 1,917 dan diketahui bahwa nilai DU sama dengan 1,7026, DL sama dengan 1,6119 yang didapatkan dari tabel Durbin-Watson. Dengan demikian, diperoleh rentang 1,7026 kurang dari 1,917 kurang dari 2,2974 yang berarti nilai DW berada di dalam interval yang aman yang dimana DW kurang dari DU lebih besar dari 4 dikurang DU yang artinya tidak ada autokorelasi. Oleh karena itu, model regresi dapat dinyatakan bebas dari autokorelasi, sehingga tidak terdapat hubungan residual secara berurutan dan model layak untuk digunakan dalam analisis lanjutan. Lalu next. Baik, selanjutnya adalah uji simultan F yang dimana menggunakan tabel ANOVA. Berdasarkan hasil uji ANOVA di atas diperoleh nilai F sebesar 4,641 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,0012. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 yang berarti model regresi ini signifikan secara simultan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel jarak X1 dan model transportasi X2 secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel ketepatan waktu Y. Selanjutnya adalah uji partial T yang dimana menggunakan tabel koefisien dengan dependen variabelnya ketepatan waktu. Hasil uji partial T menunjukkan bahwa model transportasi X2 berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu. Diketahui bahwa signifikan terdapat 0,008
kurang dari 0,05. Sedangkan jarak X1 tidak berpengaruh signifikan, diketahui bahwa signifikan 0,315 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, hanya moda transportasi yang terbukti mempengaruhi ketepatan waktu mahasiswa, sehingga pemilihan transportasi memiliki peran lebih penting dibandingkan jarak tempuh. Selanjutnya, koefisien determinasi, yang dimana menggunakan tabel model summary dengan hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai R kuadrat sama dengan 0,096, artinya jarak dan moda transportasi hanya menjelaskan sebagian kecil 9,6% variasi ketepatan waktu mahasiswa. Adjusted R kuadrat sebesar 0,076 menegaskan rendahnya kemampuan modal ini. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar ketepatan waktu dipengaruhi faktor lain di luar model, seperti manajemen waktu pribadi, lalu lintas, dan kedisiplinan individu. Dan berikut adalah persamaan regresi bergandanya menggunakan tabel koefisien. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa persamaan yang terbentuk adalah Y sama dengan 14,122 ditambah 0,069 X1 ditambah 0,233 X2. Transportasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu, sedangkan jarak meskipun berpengaruh positif namun tidak signifikan. Nilai konstanta 14,122 menunjukkan posisi ketepatan waktu saat kedua variabel tidak berubah. Dengan demikian, faktor yang benar-benar memberi kontribusi nyata dalam meningkatkan ketepatan waktu adalah transportasi. Selanjutnya adalah bagian penutup. Simpulannya, penelitian menunjukkan bahwa hanya moda transportasi yang berpengaruh nyata terhadap ketepatan waktu hadir mahasiswa, sementara jarak tidak begitu berpengaruh. Nilai R kuadrat sebesar 9,6% menandakan pengaruh kedua variabel sangat kecil, sehingga ketepatan waktu lebih dipengaruhi oleh faktor lain. Secara keseluruhan, moda transportasi lebih menentukan dibanding jarak tempat tinggal. Dan sarannya, mahasiswa disarankan memilih moda transportasi yang lebih efisien, serta meningkatkan manajemen waktu untuk mengurangi keterlambatan. Dan bagi kampus, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menyusun kebijakan kedisiplinan dan meningkatkan dukungan fasilitas atau informasi transportasi bagi mahasiswa. Oke, baik. Cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.